فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. ويكون جلوسه وحده في تحسين أدبه وخضوعه كجلوس بين يدي معلمه، فهذا هو الأكمل ولو كان قرأ قائما أو مضطجعا أو في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز وله أجر، ولكن دون الأول. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. رواه البخاري ومسلم. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. Ibrahim Masri, apa hukumnya membaca Al-Quran menghadap kiblat? Apa hukumnya membaca Al-Quran menghadap kiblat? Sunnah. Ahsan, tabarakallahu fiik. Hayyan bin Firman, apa hukumnya membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri? Sunnah. Besok pagi berdiri ya. Sunnah katanya. Ibrahim, apa hukumnya membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri? Ini pertanyaannya Masya Allah berat. Kasih keras suaramu. Anda bilang apa? Boleh-boleh saja. Masya Allah. Jaizun, boleh. Mus'ab, apa hukumnya membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri? Jawabanmu harus lebih memuaskan dari jawabannya Ibrahim. Ukasha, apa hukumnya membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri? Sunnah, biasa berdiri.
biar resmi berdiri. Jundi. Apa hukumnya membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri? Hah? Tergantung situasi. Dalam keadaan perang, dalam keadaan aman, bagaimana kondisinya? Dalam keadaan tenang disunnahkan, begitu. Dalam keadaan takut dianjurkan siap-siap lari. Lalu bagaimana keadaan? Baik. Abu Hudzaifah membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri makruh. Yakin? Bagaimana dengan ayat walladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan orang-orang yang mengingat-ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan baring. Bukankah ini adalah sanjungan dari Allah? Boleh. Jaiz. Jawabannya sederhana seperti Ibrahim. Abah Sintia. Sesuai situasi. Bagaimana situasinya? Ahsanta. Dalam keadaan sholat membaca Al-Quran, kalau dia mampu berdiri, wajib berdiri. Shalli qa'iman. Sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak bisa, duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janb. Kalau tidak bisa, maka baring. Kalau itu sholat, maka wajib berdiri. Kalau mampu. Baik. Lalu di luar sholat. Afdal duduk. Baik. Afdal duduk. Di luar sholat afdal duduk dan tidak apa-apa kalau berdiri. Ahsan, tabarakallahu fiikum. Apabila barakallahu fiikum berdiri di luar salat bisa menghilangkan ngantuk dengan tujuan ingin mendapatkan banyak bacaan, banyak pahala, maka tentu lebih baik dalam keadaan berdiri. Ahsan, tabarakallahu fiikum. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, faslun. Fa idza arada syuru'a fil qira'ati isti'adzah. Apabila dia ingin mulai membaca, maka hendaknya ta'awudz, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hakadha qala al-jumhur minal ulama. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas dari kalangan para ulama. Dan ini hukumnya mustahab, dianjurkan. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan yata'awwadz ba'da al-qira'ah. Dia ta'awudznya setelah membaca. Baca alhamdulillahirabbil alamin selesai, baca Al-Baqarah selesai, setelah selesai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, tapi jumhur ulama artinya ini khilaf. Dan pegangannya barakallahu fikum sama. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan ucapan Allah, fa idza, apabila kamu telah qara'tal Qur'an. Lihat, kenapa idza kita katakan telah? Karena qara'ta fi'il madhi. Apabila kamu telah selesai membaca Al-Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sehingga sebagian salaf mengambil istinbat dari ayat ini bahwasanya membaca ta'awudz itu setelah membaca selesai bacaannya. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa membaca ta'awudz itu sebelum membaca. Apa dalilnya? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Mana pendalilannya? Bukankah pendapat yang sebelumnya lebih tepat dalam pendalilan? Kita katakan barakallahu fikum dari secara letterlek makna seperti itu. Tapi secara penggunaan bahasa Arab, idza barakallahu fikum bisa saja atau
Qara'ta fi'il madhi tersebut bisa saja yang dimaksud di sini adalah fi'il mudhari. Seperti ucapan seorang muadzin begitu imam datang, qad qamat as-shalah. Qamat fi'il madhi. Salat telah tegak. Apakah sudah selesai salat atau baru akan dimulai salat? Akan dimulai salat. Sehingga makna fi'il madhi qad qamatis shalah adalah fi'il mudhari maknanya, walaupun tulisannya dalam bentuk madhi. Sama halnya barakallahu fikum begitu seseorang akan masuk WC. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza arada ahadukum dukhul al-khala falyaqul bismillah salat. A'udzu billahi minasyaitani Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith." Apabila salah satu di antara kalian masuk WC, apakah setelah masuk di sini dakhala fi'il madhi diucapkan sebelum atau setelah? Sebelum masuk. Maka kalimat dakhala walaupun itu fi'il madhi maknanya fi'il mudhari, yaitu sebelum dia masuk dia ucapkan doa tadi. Maka sama dengan ayat yang ada di hadapan kita. Fa idza qara'tal Qur'an ay idza aradta qira'atal Qur'an. Kalau kamu ingin membaca Al-Qur'an, oleh karena itu jumhurul ulama mengatakan itu sebelum. Bahwasanya ta'awudz itu sebelum membaca Al-Qur'an. Nah, wa taqdirul ayat indal jumhur, dan takdir ayat ini di sisi jumhur, fa idza aradtal qiraah, apabila kamu ingin membaca Al-Qur'an, fasta'iz, maka mintalah perlindungan. Tsumma sifatut ta'awudzi kama dzakarna, kemudian tata cara ta'awudz adalah seperti yang kami sebutkan, a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Nah, wa kana jama'atun minas salafi yaqul, dan dahulu sebagian dari kalangan salaf mengatakan, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, tambah as-sami' al-alim. Wala ba'sa bihada, dan tambahan ini tidak apa-apa. Walakin al-ikhtiyar huwal aula, tapi yang huwal awal, akan tapi yang dipilih di sini adalah yang pertama tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena ayat mengatakan fasta'iz billahi, mintalah perlindungan dengan menyebut nama Allah. Tsumma inna ta'awudha mustahabun, kemudian hukum dari ta'awudz itu sendiri adalah mustahab, dianjurkan. Laisa biwajibin, bukanlah wajib. Wa huwa mustahabun likulli qari'in sawa'un kana fis salati aw ghairiha, dan itu hukumnya dianjurkan bagi siapa saja yang membaca Al-Qur'an, baik di dalam salat atau di luar salat. Sampai sini jelas? Wa yustahabbu fis salati fi kulli rak'atin 'ala sahih min al-wajhain inda ashabina, dan dianjurkan di saat salat membaca ta'awudz pada setiap rakaat. Begitu Allahu Akbar, ta'awudz, takbiratul ihram. Begitu barakallahu fikum sujud kedua dari rakaat pertama bangkit, Allahu Akbar, sebelum baca basmalah langsung ta'awudz lagi. Begitu barakallahu fikum bangkit dari tasyahhud pertama menuju rakaat kedua, ketiga, Allahu Akbar, ta'awudz lagi. Kata beliau, yustahabbu fi sholati fi kulli rak'ah, dianjurkan pada waktu salat di setiap rakaat ala sahih, berdasarkan pendapat yang benar, minal wajhaini inda ashabina, dari dua pendapat di sisi sahabat-sahabat kami, yaitu di sisi Syafi'iyah. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama setiap rakaat. Pendapat yang kedua di awal setiap salat. Rakaat 2, 3, 4 tidak perlu. Nah, wa 'ala al-wajhi tsani, adapun pendapat yang kedua, innama yustahabbu fi rak'atil ula, hanyalah dianjurkan pada rakaat yang pertama. Fa in tarakahu fil ula asa bihi fi tsaniyah, kalau dia tinggalkan ta'awudz pada rakaat pertama, maka dia ta'awudznya di rakaat kedua. Kalau pertama kedua lupa, berarti datangkan di rakaat ketiga. Kenapa? Karena itu hukumnya dianjurkan. Toh kalau dia lupa, maka anjuran tersebut belum berakhir. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah, kamu semua membaca Al-Qur'an. Apa yang telah lalu biarkan berlalu. Sekarang kau baca lagi, maka fasta'id
billahi minasyaitonir rajim. Nah, wa yastahabbu ta'awudh fi takbiratil ula min salatil janazah, dan dianjurkan ta'awudz pada takbir yang pertama pada salat jenazah. Ala asahhil wajhain, berdasarkan pendapat yang paling sahih dari dua pendapat. Nah, faslun wa yanbaghi an yuhafidha ala qira'ah bismillahirrahmanirrahim, dan dianjurkan untuk menjaga bacaan bismillahirrahmanirrahim fi awwali kulli suratin, pada setiap awal surat. Siwa bara'ah, selain surat At-Taubah. Fa inna aktsara al-ulama'i ala annaha ayah, karena mayoritas ulama berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah ayat sendiri. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini ayat yang diletakkan terpisah dengan surat yang lainnya. Nah, haitsu kutibat fil mushaf, sebagaimana ditulis di dalam mushaf. Wa qad kutibat fi awail suwar siwa bara'ah, dan basmalah itu telah ditulis pada awal-awal surat selain surat At-Taubah. Fa in qara'aha kana musbitan qira'at al-khatmah, awis surah, wa idza akhalla bil mas'alah kana tarikan ba'da al-sayyid. Di sini selesai. Fa in qara'a, kalau ada yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dia telah menetapkan bacaan yang pasti atau suatu surat yang telah dipastikan. Wa idza akhalla bil basmalah, tapi kalau dia tidak membaca basmalah, kana tarikan ba'dal Quran indal aktsarin, maka dia telah meninggalkan sebagian dari ayat-ayat Al-Quran di sisi mayoritas. Fa in kanatil qira'atu fi wadhifatin 'alaiha ju'lun kal asba' wal ajza' allati 'alaiha awqafun wa arzaqun kana al-i'tina'u bil basmalati asyad. Apabila membaca basmalah tersebut dalam satu tugas yang diberikan gaji atasnya, kal asba' wal ajza', seperti asba' ataupun ajza', dan ini satu istilah yang wallahu a'lam. Allati 'alaiha aqafun wa arzaq, yang di atasnya ada wakaf dan juga rizki, satu ketentuan jatah. Karena i'tina'u bil basmalah asyad, maka memperhatikan bacaan basmalah itu lebih ditekankan. Liyastahiqqa ma ya'khudhuhu yaqinan, agar dia pantas mengambil upah tersebut dengan yakin. Fa innahu idza akhadna bihi lam yastahiqqa syai'an min al-waqfi, karena apabila dia meninggalkan bacaan basmalah, maka tidak pantas baginya dari wakaf itu. Indakan yaqul, bagi orang yang mengatakan al-basmalatu min awailis suwar, bahwasanya basmalah itu adalah bagian dari awal setiap surat. Wa hadhihi daqiqatun nafisatun yata'akkadu al-i'tina'u biha wa isya'atuha, dan ini adalah suatu perkara yang daqiqah, suatu perkara yang rinci, yang berharga, hendaknya benar-benar diperhatikan dan disebarkan. Baik. Itu kasus yang berkaitan dengan basmalah. Maka barakallahu fikum, basmalah adalah ayat dari Al-Qur'anul Karim. Dan bahwasanya barakallahu fikum yang rajih, semua surat dimulai dengan basmalah. Selain surat Al-Baqarah. Baik. Selain surat At-Taubah. Nah, selain surat At-Taubah, maka yang membaca basmalah setiap kali membaca surat selain surat At-Taubah, maka dia telah melakukan suatu perkara yang pasti benar, karena itu adalah ayat di sisi jumhurul ulama. Adapun barakallahu fikum, apabila dia tidak membaca basmalah, maka dia meninggalkan suatu ayat yang jelas dari Al-Quranul Karim. Baik. Kemudian beliau mendatangkan satu masalah, yaitu seseorang yang ditugaskan membaca Al-Quran, seseorang yang ditugaskan untuk mentalqin Al-Quran, seseorang yang ditugaskan untuk begini dan begitu, dan dia dapat gaji. Maka di sini dia harus dan ditekankan untuk membaca basmalah pada setiap awal surat.
apabila dia berkeyakinan bahwasanya itu adalah ayat dari setiap awal surat. Kenapa? Kapan dia meyakini seperti itu? Kemudian dia tidak membaca basmalah, maka dia telah mengambil upah pada sesuatu yang dia tidak lakukan. Ini makna ucapan An-Nawawi rahimahullah taala. Nah,